Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyapa para tamu undangan yang telah bergabung baik secara langsung maupun dalam ruang virtual pagi hari ini. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina SE MMSI, Pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para narasumber yang sudah bergabung dengan kami dalam ruang virtual, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Kepala Dinas pada Kementerian Lembaga terkait dalam wilayah Regional 1 yang meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH tahun 2020 untuk wilayah Regional 1 pada hari ini, Senin 3 Agustus 2020. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube SIPLAH Kemendikbud dan Televisi Edukasi. Mengawali rangkaian acara pembukaan pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruangan ini maupun di ruang virtual, kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Aku terpilih jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini berjalan lancar, seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Doa akan dipandu oleh Bapak Hasan Habibi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita tundukkan hati kita sejenak, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita ikhtiarkan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan barokah kepada dunia pendidikan di Indonesia. Mohon izin saya membacakan doa secara Islam, dan mungkin yang beragama non-Muslim bisa mengikuti dan juga berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamparan luas bumimu menjadi ruang sujud kami. Ombak dan gelombang lautmu di samudra meraup menjadi rindu-rindu yang menggempur dada-dada kami. Gunung-gunung menjulang, merapa doa-doa yang kami tengadahkan kepada hadirat-Mu ya Rabbi. Bintang-bintang terang di malam gelap serasa berziarah menuju cahaya di atas cahayamu. Ya Allah, ya Rabbi, di hari yang mulia ini, masih dalam rangkaian Aidul Adha, apalah arti tubuh jasad kami, kecuali sebagai sarana untuk beribadah ke hadirat-Mu ya Rabbi. Apalah makna nafas-nafas kami, yang terkadang tersenggal mengeja asma-Mu, kecuali untuk menghembuskan doa menuju langit-langit-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih di hari yang mulia ini, dan di tengah pandemi COVID ini, kami mohon maaf atas segala khilaf. Kami mohon alfa atas segala kekurangan-kekurangan kami dalam menjaga bumi-Mu. Mohon maafkan kami ya Rabbi atas segala dosa. Bersihkan tangan-tangan kami, kaki-kaki kami, mata kami, telinga kami, hidung kami, mulut kami, yang semua bermuara pada kesalahan-kesalahan, yang semua berlumuran kekurangan-kekurangan. Mohon jernihkan hati kami ya Rabbi, agar senantiasa berzikir menyebut nama-Mu, agar dalam setiap ruang di hati kami hanyalah nama Engkau semata. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini berkumpul para pendidik, para praktisi, yang senantiasa memohon agar senantiasa dikaruniai keberkahan dalam setiap langkah-langkah kami, agar dijaga setiap kesehatan kami, dan sekaligus kami diberikan ketenangan hati. Ya Allah, ya Rabbi, angkatlah virus pandemi ini agar bisa kembali terjalin silaturahmi semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabbi, anugerahlah kesehatan, anugerahkanlah keberkahan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Semoga apa yang kami lakukan bisa istiqomah, bisa ikhlas, tulus sebagai sebuah pengabdian kepada negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah para pendidik-pendidik kami, berkahilah para murid-murid kami, berkahilah para siswa-siswa kami, dan berkahilah para orang tua siswa kami, yang sampai hari ini masih senantiasa memohon kepada Engkau sampai kapan, dan berharap segera pandemi ini pergi dari negeri dan kami bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, semua pihak-pihak yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan ini bisa tetap istiqomah, diberikan kesabaran untuk tetap bisa menjaga nyala api belajar peserta didik kami. Limpahkanlah berkah kepada mereka, limpahkanlah berkah kepada semua umat-Mu, agar kami lebih tekun lagi, lebih khusyuk lagi dalam mengeja asma-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, yang kami hormati Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati para Kepala Dinas Kementerian Lembaga terkait, yang saya hormati para perwakilan Kepala Satuan Pendidikan, yang saya hormati Mitra Pasar Daring Siplah, yaitu PT Inti, PT Toko Ladang, PT Metra Plaza, PT Pesona Edu, PT Eroka Bookhouse, PT Digital Global Niaga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara sosialisasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, atau kita sebut dengan SIPLAH, lintas kementerian dan lembaga. Saya laporkan kepada Pak Sekjen, dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, Kemendikbud mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan sampai saat ini ekosistem SIPLAH telah melibatkan lebih kurang 63.000 sekolah, 11.000 penyedia, 20.000 item barang dan jasa. Seiring dengan terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan dan rilis data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2020, Kemendikbud bersama kementerian lembaga terkait akan melakukan kegiatan sosialisasi secara virtual melalui Zoom meeting dalam 4 regional. Jadi pada hari ini sudah hadir lebih kurang 900 peserta daring. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam 4 regions dari tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2020 dan akan diikuti oleh 1.000 orang peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Dinas Provinsi Kementerian Perindustrian, Dinas Provinsi Kementerian Perdagangan, Kepala Satuan Pendidikan dengan pembagian region sebagai berikut. Regional 1 tanggal 3 Agustus terdiri atas Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Regional 2 pada tanggal 4 Agustus terdiri atas Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Regional 4 tanggal 5 Agustus terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Kemudian regional 4 tanggal 6 Agustus 2020 terdiri atas Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Adapun materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan 4 regional ini adalah, pertama adalah pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan dalam kerangka kebijakan pengadaan barang jasa yang akan disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Kemudian materi berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan PMDN 2004-2020 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian materi berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan Kemendikbud oleh Sesdijen PAUD, Dikdas, Dikmen Kemdikbud. Kemudian sesi berikutnya adalah koperasi dan UMKM dalam PBJ di satuan pendidikan disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian materi berikutnya adalah industri kecil dan menengah dalam PBJ dalam satuan pendidikan disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, dan yang berikutnya adalah UMKM Go Online disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi selanjutnya adalah kemudahan perizinan dalam perdagangan melalui sistem elektronik disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian kemudahan perizinan online melalui OSS bagi UMKM disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sistem informasi pengadaan di sekolah, jadi itu nanti oleh para mitra pasar daring yang sesi yang terakhir.
narasumber akan menyampaikan materi-materi paparan sosialisasi dari tempat masing-masing dari Hotel 101 Bogor melalui media virtual. Peserta kegiatan yang telah melakukan registrasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini, hari Senin, lebih dari 900 ya, lebih 900. Kemudian regional 2 akan ikut sebanyak 1002 peserta, ya mungkin akan lebih ya. Regional 3 sebanyak 212 peserta, regional 4 akan diikuti oleh 266 peserta. Demikian yang dapat kami laporkan, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH lintas kementerian lembaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Profesor Ainun Naim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan atau perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum, dan semua pimpinan, para kepala dinas, dan peserta sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH lintas kementerian atau lembaga tahun 2020. Alhamdulillah pada ini melaksanakan lembaga yang diikuti sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak Kepala Biro Umum, oleh seluruh kepala dinas atau yang mewakili dan satuan pendidikan atau sekolah, perwakilan dari sekolah, dan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah diminta oleh pembawa acara untuk membuka acara sosialisasi ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi SIPLAH lintas kementerian dan lembaga tahun 2020 kita nyatakan telah dibuka. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian, LKPP dan berbagai kementerian dan lembaga yang tadi telah saya sebut dalam penyempurnaan dan juga sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan penggunaan dana untuk mengadakan atau belanja barang dan jasa untuk melayani layanan pendidikan, untuk melayani masyarakat
dalam hal pendidikan, penggunaan atau pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhir-akhir ini, kita mempunyai berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Nah, untuk mencegah keadaan perekonomian supaya tidak memburuk lagi ke depan, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting, dan untuk itu kita harus mengelola, merealisasikan, melaksanakan rencana kerja dan merealisasikan anggaran kita dengan lebih cepat dan tetap menjaga mutu penggunaan dana pemerintah tersebut. Nah, untuk itu penggunaan sistem informasi pengadaan dan jasa barang dan jasa sekolah ini menjadi penting, dan untuk itu kita sosialisasikan penggunaannya. Penting untuk tidak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tetapi juga dikelola dengan baik, memprioritaskan produk atau barang dan jasa dalam negeri, dan juga melibatkan, memberikan kontribusi dalam upaya kita meningkatkan, menggerakkan UMKM, usaha kecil dan menengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selain tantangan pandemi tersebut, kita juga mencatat beberapa tantangan lain, antara lain misalnya keterbatasan yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan dengan baik Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian kita juga mempertahankan dengan penawaran yang terbatas, dan juga tantangan yang seperti telah saya sebut tadi, upaya untuk mengefektifkan peran pengeluaran pemerintah, kegiatan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan tata kelola dan juga administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah. Dan untuk meningkatkan tata kelola tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan kita juga sudah mengembangkan sistem tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada sekarang. Siplah ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Dalam penyusunan peraturan ini telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan LKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham, bagaimana peraturan itu dibuat.
Dalam peraturan nomor 14 tahun 2020 ini diatur mengenai penyederhanaan pelaku pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan atau pendidik dan tenaga kependidikan. Penyederhanaan proses pengadaan antara lain mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai transaksi 0 sampai 10 juta, 50 juta, 200 juta, dan di atas 200 juta, yang mana proses tersebut dibuat menjadi lebih sederhana menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas satuan pendidikan. Kemudian perluasan sumber dana pendidikan yang sebelumnya hanya dana BOS dengan total 51 triliun menjadi mencakup dana BOP dan dana hibah lainnya. Sehingga seluruh transaksi satuan pendidikan terpayungi oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Selanjutnya, perluasan sasaran yang semula hanya mencakup sekolah dengan jumlah 220.000 sekolah menjadi 440.000 satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan formal dan non-formal. Dan yang juga penting kita catat dalam peraturan menteri ini, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan memberikan akses kepada UMKM untuk memasarkan barang atau jasa dari usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memperhatikan prinsip pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2020, yaitu pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini dinyatakan dalam pasal 3 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut juga telah diatur dalam pasal 15 bahwa pengadaan wajib dilakukan secara daring melalui Siplah yang saat ini telah bermitra dengan 6 operator mitra pasar daring terpilih dan memberikan akses kepada semua pihak, ya, khususnya tadi saya sebut pihak UMKM. Untuk pengadaan jasa secara luring atau offline, tetap dimungkinkan, yaitu di pasal 16 peraturan menteri ini, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020, apabila ada kondisi-kondisi yaitu adanya gangguan teknis dalam Siplah, dalam penyelenggaraan Siplah, dan atau satuan pendidikan yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki koneksi atau akses internet untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Siplah. Kemudian sesuai dengan semangat kita memberikan fleksibilitas kepada sekolah, ya, Merdeka Belajar, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui Siplah ini mempunyai fleksibilitas, namun tetap harus memperhatikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Secara detail, penerapan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel tadi dilakukan dengan cara pertama, satuan pendidikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang atau jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, harga transaksi ini meliputi harga barang atau jasa, ditambah biaya pengiriman, dan juga ditambah pajak apabila ada.
Sehingga ketika satuan pendidikan melakukan perbandingan untuk menguji kewajaran, harus melihat keseluruhan harga tersebut, tidak sebagian saja. Satuan pendidikan harus memperhatikan kualitas perbandingan ini sehingga memperoleh harga yang wajar. Terhadap barang-barang, misalnya buku yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ketentuan ini harus diikuti. Ketentuan yang berlaku harus diikuti. Dan penyedia barang dan jasa yang dipilih harus dapat dipercaya oleh satuan pendidikan, karena pasar daring seperti pasar pada umumnya, ya, pendaftaran penyedia dan juga pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak diatur oleh peraturan ini. Dengan demikian, tidak seluruh barang yang ditawarkan oleh mitra pasar daring melalui Siplah semata-mata langsung dapat dibeli begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi, baik aspek kualitas maupun aspek harga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Siplah didesain untuk memudahkan satuan pendidikan dan penyedia untuk melakukan transaksi. Penyedia diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara mandiri dengan hanya mengisi identitas penyedia seperti NIK, NPWP, dan verifikasi cukup melalui surat elektronik atau email. Dengan adanya Siplah, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasarnya secara nasional dengan adanya kepastian pembeli, yaitu satuan pendidikan, kepastian pembayaran, dalam ini dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi UMKM dalam Siplah ini sangat diperlukan, karena sampai saat ini jumlah UMKM yang terdaftar dalam Siplah masih relatif kecil dibanding dengan jumlah satuan pendidikan yang melakukan transaksi. Upaya peningkatan peran serta UMKM ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang secara langsung melakukan fungsi pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM tersebut dan memberikan kemudahan dalam regulasi peran serta UMKM dalam Siplah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perekonomian baik secara makro maupun secara mikro mengalami penurunan, kita harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan UMKM. Pendampingan terhadap UMKM diperlukan sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem daring untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya. Ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan di sini, berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan layanan pendidikan. Dalam kesempatan ini, karena saya lihat juga ada sesi yang diisi oleh Direktorat Jenderal Paudasmen dan diikuti oleh kepala dinas, mohon kami juga diberi informasi tentang bagaimana layanan pendidikan di berbagai daerah dilaksanakan, baik yang dengan PJJ maupun dengan tatap muka, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga bagaimana kemungkinan berbagai daerah dengan berbagai kondisi, apakah dia di zona hijau, zona kuning, dan lain sebagainya, melakukan layanan pendidikan ini. Apakah tatap muka misalnya dapat dilaksanakan di zona kuning, atau sejauh mana pelaksanaannya selama ini, baik di zona hijau, zona kuning, oranye, dan selanjutnya. Informasi-informasi ini sangat kami perlukan, mohon nanti bisa disampaikan ke khususnya Direktorat Jenderal Paudasmen dalam kesempatan sosialisasi ini, agar kami dapat membuat kebijakan ya terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di era pandemi ini dengan lebih tepat. Sosialisasi ini kami laksanakan tentu bersama dengan kementerian dan lembaga
ya yang membina UMKM. Dan untuk itu kami menyampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih. Upaya ini juga untuk membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk sama-sama meningkatkan layanan pendidikan dan juga mengembangkan ekonomi serta UMKM. Kami berharap melalui kegiatan ini satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat menggunakan Siplah untuk proses belanja barang dan jasa dan untuk operasional satuan pendidikan, ya, dan secara umum dapat melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian kita juga berharap penyedia yang terdaftar dalam Siplah, khususnya UMKM lokal di wilayah satuan pendidikan juga mengalami peningkatan. Demikian saya sampaikan berbagai arahan mengenai penggunaan Siplah dan pengelolaan belanja barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi berbagai kementerian dan lembaga. Demikian saya akhiri, apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Siplah tahun 2020 telah secara resmi dibuka, diawali tadi dengan arahan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebijakan Siplah. Selanjutnya, untuk mulai membahas lebih lanjut mengenai Siplah, sesaat lagi kita akan ikuti bersama bincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa yang akan dipandu oleh rekan saya Indah Novita. Untuk itu, kami mohon Bapak dan Ibu tetap bergabung bersama dengan kami. Pastikan jaringan internet di lokasi Bapak dan Ibu tetap stabil sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan seksama bincang-bincang yang akan dimulai beberapa saat lagi. Selamat mengikuti.